dari kelompok 5 akan membahas tentang asuhan keperawatan lansia dengan sindroma geriatri, iatisis, dan inanition atau malnutrition. Next. Anggota kelompok kami yaitu Ade Yufida Anindita, Mutiara Handasari, Sabrina Rahmatilla Azhar, Titis Rodotul Irfana, Nur Afiatul Laila, Nida Harosa Rahmadani. Iatrogenesis berasal dari bahasa Yunani dan mengacu pada perubahan patologis ataupun yang disebabkan oleh praktik profesional kesehatan yang tidak tepat, yang mengakibatkan konsekuensi berbahaya bagi kesehatan pasien. Iatrogenesis dalam bahasa awam dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pemberian obat yang dimaksudkan untuk menyembuhkan, namun bagi penderita lansia justru menimbulkan efek samping obat berupa penyakit lainnya. Untuk etiologinya, ada 9, yaitu salah satunya kesalahan medis dalam penulisan resep obat, yang biasanya resepnya tidak bisa terbaca, kealpaan tenaga kesehatan, prosedur, teknik, informasi, dan metode yang tidak tepat, interaksi obat akibat kesalahan peresepan polifarmasi, efek samping obat, penggunaan obat yang berlebihan, dan ketidakpatuhan, sehingga menyebabkan resistensi obat, infeksi nosokomial, transfusi darah, distres emosi yang membahayakan. Next. Macam-macam iatrogenesis ada 9, yaitu iatrogenik infeksi, iatrogenik malnutrisi, iatrogenik insiden kurang baik, iatrogenik gangguan tidur atau siklus tidur, iatrogenik immobility, iatrogenik berhubungan dengan obat-obatan, iatrogenik klinik, iatrogenik sosial, iatrogenik kultural. Masalah iatrogenik yang sering ditemukan pada usia lanjut yaitu demensia, inkontinensia, underdiagnosis, overzealous labeling, istirahat di tempat tidur, ketergantungan yang dipaksa, gangguan lingkungan, dan trauma transfer. Untuk menata laksanaan, kondisi multipatologi mengakibatkan seorang usia lanjut mendapatkan berbagai jenis obat dalam jumlah banyak. Terapi non-farmakologis dapat menjadi pilihan utama untuk mengatasi masalah pada pasien lanjut usia, sehingga mengurangi polifarmasi. Prinsip penggunaan obat yang benar dan tepat pada usia lanjut harus menjadi kajian multidisiplin untuk mengedepankan pendekatan secara holistik. Akupuntur dapat digunakan sebagai penata laksanaan pada pasien lansia. Untuk pemeriksaan penunjang, ada laboratorium yang terdiri dari darah, urin, feses, gula darah, lipid, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi tiroid, dan kadar serum B6, B12, fototorak dan ECG, tes neuropsikologik, tes activity of daily living, dan instrumen activity of daily living, CT scan atau MRI, dan EEG. Kasus semu iatrogenesis Nyonya K dengan usia 77 tahun dengan tinggi badan 149 cm dan BB 37, BMI 16,7 datang ke RSUD Dr. Sutomo bersama keluarganya dengan keluhan mudah lelah sejak 2 minggu terakhir, memiliki gangguan mengunyah dan menelan, serta pusing, masuk angin, dan merasa sakit pada bagian tengkuknya. Klien juga mengatakan jika nyeri yang dirasakannya sering hilang timbul dan terasa mencekram, bahkan sangat mengganggu aktivitasnya dan juga kakinya terkadang sering gemetar. Klien mengatakan sering terbangun pada malam hari jika ingin BAB sampai 3 kali. Adanya penurunan nafsu makan, penurunan berat badan 2 kg dalam 3 bulan terakhir. Klien mengatakan nyeri dirasakan saat terlalu banyak melakukan aktivitas. Klien mengatakan skala nyeri 5 dan wajahnya terlihat meringis menahan sakit. Selama ini klien memiliki penyakit hipertensi, asam lambung, dan tetanus, sehingga membuatnya sering beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Klien juga mengatakan jika saat ini beliau masih mengkonsumsi obat antihipertensi secara rutin. Nyonya K mengatakan bahwa ada anggota keluarganya yang mempunyai sakit hipertensi dan stroke, yaitu adiknya yang bungsu.
Dari hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum kompos mentis, suhu 375, tensi 150/80, nadi 80 kali per menit, RR 22 kali per menit. Sistem gastrointestinal normal, tidak terdengar suara bising usus, makan 3 kali sehari, hanya bisa menghabiskan 1 porsi dalam 3 kali makan. Dari pengkajian psikososial didapatkan klien mengatakan mengalami susah tidur, gelisah, tidak dapat tetapi tidak banyak pikiran, kemampuan bersosialisasi saat ini baik. Untuk pengkajian, terdapat identitas klien, nama Nyonya K, umur 77 tahun, alamat Surabaya, pendidikan terakhir SD, tanggal masuk rumah sakit 15 Maret 2019, jenis kelamin perempuan, suku Jawa, agama Islam, status perkawinan janda, tanggal pengkajian Senin 15 Maret 2019. Status kesehatan saat ini, klien mengatakan memiliki penyakit hipertensi dan asam lambung sehingga membuatnya sering beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Saat ini Nyonya K masih mengkonsumsi obat antihipertensi secara rutin. Klien mengatakan sering terbangun pada malam hari jika ingin BAB sampai 3 kali, mengeluh mudah lelah sejak 2 minggu terakhir dan memiliki gangguan mengunyah dan menelan, mengalami penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan sebanyak 2 kg dalam 3 bulan terakhir. Tidak pernah tidur siang, kaki terkadang gemetar saat berjalan. Klien mengatakan senang berada di rumah, nyaman dan berbaur dengan lansia yang lain. Bisa mengikuti kegiatan yang ada di RT RW. Klien mengatakan sering pusing, masuk angin, dan merasa sakit pada bagian tengkuknya. Rasa nyeri yang dirasakan terkadang mengganggu aktivitasnya. Nyeri dirasakan saat terlalu banyak melakukan aktivitas. Pengkajian nyeri terasa seperti mencengkram. Klien mengatakan nyeri di tengkuk, skala nyeri 5, nyerinya hilang timbul. Wajah pasien nampak menahan nyeri dengan meringis. Riwayat kesehatan dahulu, pada masa kanak-kanak, Nyonya K tidak pernah dirawat di rumah sakit. Dan jika sakit panas hanya dirawat jalan. Dan pada masa tua, pasien mengalami tekanan darah tinggi sejak usia 55 tahun. Dan pernah mengalami tetanus pada usia 67 tahun. Nyonya K mengatakan alergi dengan udang. Jika makan udang, seluruh badannya gatal-gatal seperti biduran. Nyonya K mengatakan bahwa ada anggota keluarga yang mempunyai sakit hipertensi atau darah tinggi dan stroke, yaitu adiknya yang bungsu. Tinjauan sistem. Keadaan umum kompos mentis, tinggi badan 149 cm dan berat badan 37 kg, BMI 16,7. Integumen, kulit terlihat keriput, warna kulit sawo matang. Kepala bentuk bulat, distribusi rambut merata, warna hitam keputihan. Mata simetris, sklera berwarna putih, konjungtiva tidak anemis. Telinga simetris, tampak bersih, pendengaran baik, tidak ada benjolan, tidak ada cairan yang keluar. Mulut dan tenggorokan. Mulut bersih, gigi sudah banyak yang tanggal, tersisa tinggal 4 buah. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Memiliki gangguan mengunyah dan menelan. Leher, tidak ada pembesaran vena jugularis. Dada, simetris, tidak ada pembengkakan. Sistem pernafasan normal, RR 22 kali per menit. Sistem kardiovaskuler, tekanan darah 150/80 mmHg, nadi 80 kali per menit. Sistem gastrointestinal, tidak ada masalah. Terdengar suara bising usus, makan 3 kali sehari hanya bisa menghabiskan 1 porsi dalam 3 kali makan. Sistem perkemihan, BAB 3 kali sehari, BAK lancar 6 kali sehari, tidak ada inkontinensia urin. Pengkajian psikososial dan spiritual. Psikososial, kemampuan bersosialisasi saat ini baik. Kadang saling mengobrol dengan teman lansia di sekitar rumah. Masalah emosional, klien mengatakan mengalami susah tidur, gelisah tetapi tidak banyak pikiran. Spiritual, klien beragama Islam dan melakukan sholat 5 waktu sehari di rumah. Pengkajian fungsional klien. Yang pertama, KATZ Index. Klien termasuk dalam kategori A, karena semua masih bisa dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan. Pengarahan atau bantuan dari orang lain diantaranya yaitu makan, kontinensia, buang air kecil, buang air besar,
menggunakan pakaian, pergi ke toilet, berpindah dan mandi, pasien tidak menggunakan alat bantu berjalan. Yang kedua, modifikasi dari Barthel Index. Setelah dikaji, didapatkan skor 130 yang termasuk dalam kategori mandiri. Pengkajian status mental gerontik, Short Portable Status Mental Questionnaire. Skor yang didapatkan dari hasil pengkajian yaitu salah 3, sehingga disimpulkan Nyonya K memiliki fungsi intelektual utuh. Pengkajian depresi geriatrik. Skor yang didapatkan dari hasil pengkajian yaitu 3, sehingga disimpulkan Nyonya K tidak depresi. Pengkajian sensori, klien tidak mengalami resiko dekubitus. Pengkajian resiko jatuh, tes skala keseimbangan Berg, diperkirakan lansia jatuh dalam kurun waktu 6 bulan. Gaya berjalan nampak kesulitan, kaki tampak gemetar. Pemeriksaan kualitas tidur lansia, The Pittsburgh Sleep Quality Index, kualitas tidur klien yang buruk. Pemeriksaan status nutrisi pada lansia, klien mengalami malnutrisi. Analisa data, yang pertama data fokus, data subjektif. Klien mengatakan sering masuk angin dan merasa sakit pada bagian tengkuknya. Klien mengatakan rasa nyeri yang dirasakan terkadang mengganggu aktivitasnya. Klien mengatakan nyeri dirasakan saat terlalu banyak melakukan aktivitas. Nyeri terasa seperti mencengkram. Klien mengatakan nyeri di tengkuk. Klien mengatakan skala nyeri 5. Nyeri yang dirasakan hilang timbul. Data objektifnya, wajah klien tampak meringis saat menahan nyeri. Etiologi, proses penyakit, problem nyeri kronis. Yang kedua, data subjektifnya, klien mengatakan memiliki gangguan mengunyah dan menelan. Klien mengatakan penurunan nafsu makan, penurunan berat badan 2 kg dalam 3 bulan terakhir. Data objektifnya, tinggi badan 149 cm, berat badan 37 kg, BMI 16,7, makan 3 kali, hanya menghabiskan 1 porsi dalam 3 kali makan. MNA skor 6. Etiologi, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, problemnya ketidakseimbangan nutrisi. Yang ketiga, klien mengatakan memiliki penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi dan asam lambung. Saat ini Nyonya K masih mengkonsumsi obat antihipertensi. Klien mengatakan sering terbangun pada malam hari jika ingin BAK sampai 3 kali. Klien mengatakan tidak pernah tidur siang karena tidak bisa tidur pada saat siang hari. Kan mengalami susah tidur, gelisah, tetapi tidak banyak pikiran. Data objektifnya, klien tampak tidak tidur di waktu siang hari, tekanan darah 150/80 mmHg, nadi 86 kali per menit, skor PSG 10, ansietas, insomnia. Yang keempat, data subjektifnya, klien mengatakan kakinya terkadang gemetar saat berjalan. Data objektifnya, klien tampak gemetar saat memegang gelas berisi susu yang mau dipindahkan ke kamar. Hasil postural hipotensi lebih dari 20 mmHg pada tekanan diastolik. Hasil red test kurang dari 6 inci. Pada saat diminta berdiri dan mengangkat satu kaki, klien hanya melakukan sebentar dan kembali duduk. Hasil TUG tes 24 detik. Kesulitan berjalan, risiko jatuh. Diagnosis keperawatannya, yang pertama nyeri kronis berhubungan dengan proses penyakit, yang kedua ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ketiga insomnia berhubungan dengan ansietas, 4 risiko jatuh berhubungan dengan kesulitan gaya berjalan. Intervensi keperawatan. Yang pertama nyeri kronis berhubungan dengan proses penyakit. Notnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 12 jam, nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil. Pertama, nyeri berkurang dari 5 menjadi 2 dengan menggunakan manajemen nyeri. Yang kedua, klien merasa nyaman setelah nyeri berkurang. 3, TTV dalam batas normal, TD sekitar 30/80 mmHg, nadi 60-100 kali per menit, RR 20-24 kali per menit, suhu 36,5-37 derajat Celcius. Niknya, pain management yang pertama lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, kedua observasi reaksi nonverbal dan ketidaknyamanan, 3 monitor TTV, 4 ajarkan teknik non-farmakologi. Yang ketiga,
Insomnia berhubungan dengan ansietas. Notnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x12 jam, diharapkan masalah insomnia Nyonya K dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien tampak bergairah saat mengikuti kegiatan pagi di lingkungan rumah. Kedua, mata klien tidak nampak merah atau mengantuk. Ketiga, Nyonya K tidak terbangun pada malam hari. 4. Melaporkan secara verbal bahwa insomnia berkurang. Nicknya yang pertama, monitor TTV. Kedua, lakukan penyuluhan tentang teknik relaksasi otot progresif kepada klien. Yang ketiga, latih klien untuk melakukan teknik relaksasi otot progresif. 4. Evaluasi teknik relaksasi otot progresif yang dilakukan oleh klien. Yang keempat, resiko jatuh berhubungan dengan kesulitan gaya berjalan. Noknya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x12 jam, Nyonya K tidak mengalami jatuh dengan kriteria hasil. Yang pertama, mampu mengidentifikasi bahaya lingkungan yang dapat meningkatkan cedera. Kedua, mampu menggunakan alat bantu untuk menghindari cedera. Ketiga, mampu mempraktekkan gerakan latihan keseimbangan. Nicknya yang pertama, memberikan penyuluhan tentang apa saja bahaya lingkungan yang ada di sekitar wisma yang dapat menyebabkan risiko jatuh. Kedua, anjurkan untuk memakai alat bantu jalan jika membutuhkan. Ketiga, ajarkan gerakan latihan keseimbangan. Next. Implementasi dan evaluasi keperawatan. Yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan proses penyakit. Hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, pukul 12.30. Implementasinya yang pertama mengkaji nyeri klien, kedua melatih relaksasi nafas dalam, evaluasinya data subjek mengatakan masih nyeri, nyeri terasa mencengkram, nyeri di tengkuk skala 5 hilang timbul. Data objektifnya TD 140/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 22 kali per menit. Asesmen masalah belum teratasi, planningnya yang pertama kaji nyeri klien, 2 evaluasi senam ergonomis. Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 4. Yang pertama, pukul 4 nih, nggak apa-apa ya? Iya. Implementasi yang pertama, mengkaji nyeri klien. Yang kedua, evaluasi senam ergonomis. Ketiga, mengukur TTV. Evaluasinya, data subjektifnya, klien mengatakan nyeri mulai berkurang, nyeri terasa mencengkram, nyeri di tengkuk, skala 4, hilang timbul. Objektifnya, TD 140/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, RR 20 kali per menit. Asesmennya, masalah teratasi sebagian. Planning yang pertama kaji nyeri klien, kedua motivasi klien untuk melakukan senam ergonomis. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, pukul 13. Yang pertama, memberikan makanan halus atau lembut agar klien mudah menelan. Evaluasinya, data subjektifnya, klien mengatakan sedikit bisa menelan makanan. Objektifnya, klien tampak mampu menelan makanan. Asesmen masalah teratasi sebagian. Planning evaluasi pola makan klien. Sabtu 16 Maret 2019 pukul 13. Implementasinya yang pertama mengevaluasi pola makan klien. Evaluasinya data subjektif, klien mengatakan sudah tidak sulit menelan. Objektifnya klien tampak menghabiskan porsi makan yang diberikan. Asesmennya masalah teratasi, planning motivasi klien untuk menghabiskan porsi makan 3 kali sehari. Yaitu ansietas. Jumat 15 Maret 2019, pukul 13. Implementasinya dilakukan yang pertama mengukur tekanan darah, yang kedua mengajarkan klien tentang relaksasi otot progresif, relaksasi otot tangan, relaksasi otot muka,
relaksasi otot perut, dan relaksasi otot kaki. Evaluasinya data subjektif didapatkan, klien mengatakan senang diajarkan senam relaksasi otot progresif. Objektif, klien dapat mempraktikkan relaksasi otot progresif sesuai instruksi meskipun ada beberapa gerakan yang kurang tepat. Tekanan darah 140/90 mmHg. Asesmen masalah teratasi sebagian. Planning memotivasi klien untuk melakukan relaksasi otot progresif setiap sebelum bangun tidur. Yang kedua, Sabtu 16 Maret 2019, pukul 13. Implementasi 1. Mengukur tekanan darah. 2. Mengevaluasi tentang relaksasi otot progresif. Evaluasi subjektif. Klien mengatakan sudah mempraktikkan setelah bangun tidur dan masih terbangun di malam hari karena pipis. Objektif, klien dapat mempraktikkan kembali senam relaksasi otot progresif meskipun tidak berurutan. Tekanan darah 140/80 mmHg. Asesmen masalah teratasi sebagian. Planning motivasi klien untuk melakukan relaksasi otot progresif setiap hari. Yang keempat, resiko jatuh berhubungan dengan kesulitan gaya berjalan. Jumat 15 Maret 2019, pukul 13, implementasi yang dilakukan mengajarkan klien tentang latihan keseimbangan. Evaluasi, subjeknya klien mengatakan senang diajarkan tentang latihan keseimbangan dan akan melakukan latihan keseimbangan setiap hari. Objektif, klien mampu mempraktikkan latihan keseimbangan. Asesmen masalah teratasi sebagian. Planning evaluasi latihan keseimbangan. Sabtu 16 Maret 2019, pukul 13. Dengan implementasi mengevaluasi latihan keseimbangan. Evaluasi, subjek, klien mengatakan masih ingat sebagian latihan keseimbangan. Objektifnya, klien mampu mempraktikkan latihan keseimbangan meskipun ada beberapa gerakan yang masih lupa. Asesmen masalah teratasi sebagian. Planning motivasi klien untuk latihan keseimbangan. Innutrition atau malnutrisi. Malnutrisi adalah suatu keadaan gizi yang buruk yang terjadi karena tidak cukupnya asupan atau lebih nutrisi yang membahayakan status kesehatan. Kebutuhan nutrisi pada lansia. Yang pertama yaitu kalori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan metabolisme basal pada orang-orang berusia lanjut menurun sekitar 15-20%. Hal ini disebabkan karena berkurangnya massa otot dan aktivitas. Kalori diperoleh dari lemak 9,4 kalori, karbohidrat 4 kal, dan protein 4 kal per gram. Bagi lansia, komposisi energi sebaiknya 20-25% berasal dari protein, 20% dari lemak, dan sisanya dari karbohidrat. Kebutuhan kalori untuk lansia laki-laki sebanyak 1.960 kal, sedangkan untuk lansia wanita 1.700. Yang kedua yaitu protein. Untuk lebih amannya, secara umum kebutuhan protein bagi orang dewasa per hari adalah 1 gram per kilogram berat badan. Pada lansia massa ototnya berkurang, tetapi ternyata kebutuhan tubuhnya kan protein tidak berkurang, bahkan harus lebih tinggi dari orang dewasa. Karena pada lansia, efisiensi penggunaan senyawa nitrogen oleh tubuh telah berkurang. Yang ketiga yaitu lemak. Konsumsi lemak yang dianjurkan adalah 30% atau kurang dari total kalori yang dibutuhkan. Konsumsi lemak total yang terlalu tinggi dapat menimbulkan penyakit aterosklerosis. Juga dianjurkan 20% dari konsumsi lemak tersebut adalah asam lemak tidak jenuh. Minyak nabati merupakan sumber asam lemak yang tidak jenuh yang baik, sedangkan lemak hewan banyak mengandung asam lemak jenuh. Yang keempat yaitu karbohidrat dan serat makanan. Salah satu masalah yang banyak diderita pada para lansia adalah sembelit atau konstipasi dan terbentuknya benjolan pada usus. Serta makanan telah terbukti dapat menyembuhkan kesulitan tersebut. Sumber serat yang baik bagi lansia adalah sayuran, buah-buahan segar, dan biji-bijian utuh. Manula tidak dianjurkan mengkonsumsi suplemen serat, karena dikhawatirkan konsumsi serat terlalu banyak dapat menyebabkan mineral dan zat gizi lain terserap oleh serat sehingga tidak dapat diserap tubuh.
Lansia dianjurkan untuk mengurangi konsumsi gula dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks. Yang kelima yaitu vitamin dan mineral. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa umumnya lansia kurang mengkonsumsi vitamin A, B1, B2, B6, niacin, asam folat, vitamin C, D, dan E. Umumnya kekurangan ini terutama disebabkan dibatasinya konsumsi makanan, khususnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Kekurangan mineral yang paling banyak diderita lansia adalah kurang mineral kalsium yang menyebabkan kerapuhan tulang dan kurang zat besi menyebabkan anemia. Kebutuhan vitamin dan mineral bagi lansia menjadi penting untuk membantu metabolisme zat-zat gizi lain. Sayuran dan buahan hendaknya dikonsumsi secara teratur sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Yang keenam yaitu air. Cairan dalam bentuk air dalam minuman dan makanan sangat diperlukan tubuh untuk mengganti yang hilang, membantu pencernaan makanan, dan membersihkan ginjal. Pada lansia dianjurkan minum lebih dari 6-8 gelas per hari. Next. Gangguan sistem pencernaan lansia. Yang pertama yaitu kehilangan gigi, yang kedua esofagus melebar, yang ketiga gangguan menelan biasanya berpangkal pada daerah proesofagus, tepatnya di daerah esofaring. Yang keempat yaitu pada lambung rasa lapar menurun, aktivitas lapar menurun, lambung menipis di atas 60 tahun, sekresi HCl dan pepsin berkurang, asam lambung menurun, waktu pengosongan lambung menurun. Yang kelima yaitu fungsi absorpsi melemah. Berat total usus harus berkurang di atas usia 40 tahun. Meskipun penyerapan gizi dapat umumnya masih dalam batas normal kecuali kalsium. Yang keenam, produksi saliva menurun. Yang ketujuh, keluhan seperti kembung, perasaan tidak enak di perut, dan sebagainya. Seringkali disebabkan karena makanan yang kurang dicerna akibat berkurangnya fungsi kelenjar pencernaan. Juga dapat disebabkan karena kekurangan toleransi terhadap makanan, terutama yang mengandung lemak. Yang kedelapan, keluhan lain yang sering dijumpai adalah konstipasi, yang disebabkan karena kurang kadar selulosa. Kurang nafsu makan bisa disebabkan karena banyaknya gigi yang sudah lepas. Next, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia. Yang pertama, tinggal sendiri, kelemahan fisik, kehilangan, depresi, pendapatan yang rendah, penyakit saluran cerna, penyalahgunaan alkohol, dan obat-obatan. Lansia mendapatkan banyak obat dibandingkan kelompok usia lain yang lebih muda. Ini berakibat buruk terhadap nutrisi lansia. Pengobatan akan mengakibatkan kemunduran nutrisi yang semakin jauh. Next. Dampak malnutrisi. Yang pertama, malnutrisi umum. Dia tidak mengandung beberapa nutrien dalam jumlah yang memadai. Yang kedua, defisiensi nutrien tertentu. Terjadi bila suatu makanan atau kelompok makanan tertentu tidak ada dalam diet. Contohnya, defisiensi zat besi pada manula yang keadaan gizinya jelek, sehingga tidak makan daging karena kesulitan mengunyah dan konsumsi vitamin C yang rendah pada manula yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama mengalami diet lambung. Yang ketiga, obesitas disebabkan oleh kebiasaan makan yang jelek sejak usia muda. Gerakan manula yang gemuk akan mengakibatkan lebih sulit. Gangguan nutrisi pada lansia yang pertama yaitu obesitas, osteoporosis, anemia, kekurangan vitamin, kekurangan antioksidan, sulit buang air besar, dan kelebihan gula dan garam. Next. Perubahan gizi pada usia lanjut. Yang pertama yaitu metabolisme besar menurun, kebutuhan kalori menurun, status gizi lansia cenderung mengalami kegemukan. Yang kedua, aktivitas fisik berkurang, kalori yang dipakai sedikit, yang berakibat cenderung kegemukan. Ketiga, ekonomi meningkat, konsumsi makanan menjadi berlebihan, yang berakibat cenderung kegemukan. Yang keempat, fungsi pengecap atau penciuman menurun atau hilang. Yang kelima, penyakit periodontal atau gigi tanggal yang berakibat pada kesulitan makanan yang berserat dan cenderung makan makanan yang lunak. Yang keenam, penurunan sekresi asam lambung dan enzim pencernaan makanan.
Hal ini mengganggu penyerapan vitamin dan mineral yang berakibat lansia menjadi defisiensi zat-zat gizi mikro. Yang ketujuh, mobilitas usus menurun. Yang kedelapan, sering menggunakan obat-obatan atau alkohol. Yang kesembilan, yaitu gangguan kemampuan motorik. Yang kesepuluh, kurang bersosialisasi, kesepian yang berakibat pada nafsu makan menurun dan menjadi kurang gizi. Yang ke-11, pendapatan menurun. Konsumsi makanan menjadi menurun yang berakibat pada kurang gizi. Yang ke-12, demensia. Akibatnya sering makan atau malah jadi lupa makan yang dapat menyebabkan kegemukan ataupun kekurangan gizi. Penata laksanaan. Memperhatikan kebutuhan gizi pada lansia. Kecukupan energi seharian dianjurkan untuk pria berusia lebih tua atau sama dengan 60 tahun dengan berat badan sekitar 62 kg adalah 2.200 kakal. Sedangkan untuk perempuan adalah 1.850. 2. Memperhatikan bentuk dan variasi makanan yang menarik agar tidak membosankan. Yang ketiga, menambah makanan cair lain atau susu bila lansia tidak menghabiskan makanannya. Bila terdapat penyakit metabolik seperti DM, gula sederhana dihindari. Bila terdapat penyakit gagal ginjal, sebaiknya dipilih asam amino yang esensial. Kasus semu. Tuan A, 75 tahun, tinggal di Pantiwerda, Kota Surabaya. Beliau merupakan seorang muslim yang rajin beribadah. Alamat Tuan A berada di Wonokusumo, Surabaya. Tuan A dikirim ke Pantiwerda oleh anaknya karena kedua anaknya sibuk bekerja. Sedangkan istri beliau sudah meninggal. Pada saat remaja, Tuan A memiliki riwayat gastritis. Tuan A mengalami penurunan berat badan sebanyak 3 kilo sejak 1 bulan yang lalu. Setelah dikaji, ternyata beliau tidak mau makan hanya sedikit karena sudah 3 bulan anaknya tidak mengunjunginya. Tuan A mengatakan sakit ketika menelan sehingga banyak mendapat bubur. Tuan A masih bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri, tetapi akhir-akhir ini mengeluh pusing saat berjalan dan merasa tubuhnya letih dan lemah. Orang tua Tuan A memiliki riwayat penyakit DM. Suatu saat, perawat mengantar makanan ke kamar Tuan A, dan Tuan A bersikukuh untuk tidak mau makan hingga anaknya datang berkunjung. Tuan A juga mengalami kesulitan. Dan satu, identitas klien, seperti nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, suku, agama, pekerjaan atau penghasilan, dan pendidikan terakhir. Yang kedua, dari riwayat kesehatan, riwayat penyakit atau masalah kesehatan. Pada lansia mengalami masalah pada pola makan, nafsu makan berkurang, sulit mengunyah makanan sehingga terjadi penurunan gizi. Pada beberapa kasus. Selain itu, klien juga sering pusing ketika ia terlalu banyak melakukan aktivitas dan badannya terasa letih dan lemah. Yang kedua, riwayat penyakit atau masalah kesehatan dahulu, yang meliputi penyakit yang pernah diderita oleh klien tapi masih berhubungan dengan penyakit sekarang, misalnya gastritis, dispepsia, DM, obesitas, dan lain-lain. Lalu ada riwayat kesehatan keluarga yang berisi tentang penyakit yang pernah diderita oleh keluarga klien, baik berhubungan dengan penyakit yang diderita oleh klien maupun penyakit keturunan dan menular lainnya. Pemeriksaan fisik yang pertama meliputi makan, pola tidur, BAB, BAK, dan personal hygiene. Lalu kemandirian dalam melakukan aktivitas. Kaji kemandirian klien dalam melakukan aktivitas, apakah mandiri, membutuhkan bantuan sebagian, atau membutuhkan bantuan sepenuhnya. Pada beberapa lansia biasanya mengalami intoleransi aktivitas atau bukan kurang. Yang ketiga, ada pengkajian keseimbangan. Menurut Nancy dan Pinter, ada beberapa pengkajian keseimbangan untuk klien lansia, yaitu perubahan posisi atau gerakan komponen gaya jalan atau gerakan, kesimetrisan langkah, keberlanjutan langkah, jalur berjalan, bagian tubuh, pertahankan keseimbangan saat berjalan. Interpretasi hasil menunjukkan resiko jatuh korban. Tanda-tanda vital.
meliputi tekanan darah, nadi, suhu, RR, tinggi badan pada klien lansia HB. Biasanya terjadi perubahan berat badan, difokuskan pada penghilangan atau pertambahan berat badan saat ini. Pemeriksaan fisik per sistem. Yang pertama ada sistem pernafasan. Anamnesisnya pada beberapa lansia, biasanya ada yang memiliki gangguan pada sistem pernafasan seperti asma, batuk, dan lain-lain. Pada hidung, periksa ada atau tidak ada pernafasan di hidung, adanya sekret atau ingus, adanya pemberian O2 melalui nasal atau masker, tidak adanya nasal. Mulut, periksa mukosa bibirnya pucat dan kering atau lembab, adanya menggunakan alat bantu nafas EPP. Leher normal dan simetris, tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Faring, tidak ada kemerahan dan tanda-tanda infeksi atau odem. Area dada, ada atau tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan, pergerakan dada simetris, bentuk dada normal, dan pada dinding toraks. Bunyi paru sonor pada seluruh lapang paru, suara nafas vesikuler. Yang kedua, periksa kardiovaskular dan limfe. Anamnesanya wajah, inspeksi pucat dan konjungtiva anemis. Leher, inspeksi tidak ada bendungan vena jugularis, palpasi tidak ada nyeri tekan. Pada dada, inspeksinya bentuk dada normal dan simetris, palpasinya tidak ada pembesaran isi kortis, perkusi, adanya bunyi redup pada batas jantung dan tidak terjadi pelebaran atau pengejilan. Auskultasinya terdengar bunyi jantung normal. Pada ekstremitas atas, inspeksinya perfusi merah, tidak ada sianosis dan cupping finger, palpasinya suhu akral hangat. Lalu pada ekstremitas bawah, inspeksi perfusi merah, tidak ada sianosis dan cupping finger, palpasi suhu akral hangat. Pada persyarafan, anamnesinya pada beberapa lansia biasanya mengalami gangguan pada uji nervus olfaktorius, akustikus, dan vagus. Yang keempat, pemeriksaan perkembangan eliminasi uri. Anamnesanya yaitu pada lansia dengan DM biasanya akan mengalami poliuri. Pada sistem pencernaan eliminasi alfi, anamnesanya pada lansia biasanya nafsu makan menurun, pola makan tidak teratur, porsi makan dan minum tidak sesuai, mual, muntah, distensi, disfagi, gangguan defekasi atau konstipasi, pola BAB tidak teratur, dan perubahan berat badan atau penurunan atau pertambahan. Pada mulut, inspeksi mukosa bibir pucat, kering atau lembab, jumlah gigi sudah tidak lengkap atau ompong, kerusakan pada gigi, karies dan radang pada gusi. Palpasi ada atau tidak ada nyeri tekan pada rongga mulut. Lidah, inspeksi bentuk simetris ada atau tidak ada stomatitis. Palpasinya ada atau tidak ada nyeri tekan dan edem. Pada abdomen, inspeksi lihat adanya terdapat pembesaran abdomen atau distensi abdomen. Auskultasi peristaltik usus, perkusi hipertimpani atau timpani. Palpasi pada kuadran 1, hepar, ada atau tidak terdapat hepatomegali dan nyeri tekan. Kuadran 2 pada Baxter, ada atau tidak ada nyeri tekan abdomen dan ada atau tidak terdapat distensi abdomen. Kuadran 3 tidak ada massa dan nyeri tekan. Kuadran 4 tidak ada nyeri tekan pada titik McBurney. Lalu pada sistem muskuloskeletal dan integumen, anamnesanya yaitu intoleransi aktivitas. Pada beberapa lansia, biasanya bentuk tulang belakang, lordosis atau skoliosis. Warna kulit tidak elastis dan turgor kulit menurun atau kering. Sistem endokrin. Anamnesinya pada lansia dengan DM terdapat riwayat 3P. Poliuri, polifagi, polidipsi. Lemah, kesulitan menelan, perubahan BB. Pada kepala, inspeksinya bentuk kepala normal, tampak pada rambut sudah mengalami penurunan fungsi pigmentasi atau rambut beruban. Rambut kepala mulai jarang atau mengalami kerontokan. Pada leher, inspeksi bentuk leher simetris, palpasi tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan tidak ada nyeri tekan. Pada persepsi sensori, anamnesinya pada lansia biasanya mengalami gangguan penglihatan,
penurunan pendengaran, mata berkunang-kunang. Pada mata, inspeksi kekeruan pada lensa, palpasi ada atau tidak ada nyeri, dan ada atau tidak ada pembengkakan kelopak mata, penciuman hidung, palpasinya ada atau tidak ada pembengkakan, dan tidak ada nyeri tekan. Pengkajian psikososial. Yang pertama, pengkajian status mental lansia. Identifikasi tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan Short Portable Mental Status Questionnaire atau SPMSQ. Kesimpulan banding SPMSQ sama dengan intelektual utuh. Identifikasi aspek kognitif dari fungsi mental dengan menggunakan Mini Mental Status Exam atau MMSE. Kesimpulannya, MMSE sama dengan aspek kognitif dan fungsi baik. Identifikasi masalah emosional atau Geriatric Depression Scale atau GDS. Masalah emosional positif. Pengkajian status sosial. Pada beberapa lansia yang tinggal seorang diri, baik karena tempat tinggalnya terpisah dengan anaknya atau pasangannya telah meninggal, mungkin lebih beresiko merasa depresi dan kesepian. Pengkajian perilaku terhadap kesehatan. Kaji kebiasaan merokok klien, penggunaan alkohol atau penggunaan obat-obatan tanpa resep yang bisa mempengaruhi kebutuhan nutrisi pasien. Pengkajian lingkungan, kaji keadaan serta suasana rumah klien, sanitasi serta faktor-faktor resiko yang ada di lingkungan klien. Pemanfaatan layanan kesehatan, kaji apakah klien sering datang untuk kunjungan ke posyandu lansia, kunjungan ke puskesmas atau rumah sakit atau dokter atau tenaga kesehatan, dan apakah klien memiliki pembiayaan kesehatan atau asuransi kesehatan. Tingkat pengetahuan atau sikap. Kaji bagaimana tingkat pengetahuan klien tentang kesehatan atau keperawatan dan sikap klien tentang kesehatan atau keperawatan. Analisa data yang pertama, keluhannya klien mengatakan tidak nafsu makan, sulit mengunyah makan, klien sering pusing ketika melakukan aktivitas dan badannya terasa letih dan lemas. Klien mengatakan memiliki penyakit mellitus. Data objektifnya gizi tidak lengkap, pola makan 2 kali per hari, BB sebelumnya 54 kg, BB setelah sakit 47 kg, nadi 80 kali per menit, RR 24 kali per menit, tekanan darah 100 per 70 mmHg, suhu 37,4 derajat Celcius. Penyebabnya status kesehatan infeksi tidak adekuat, akhirnya penurunan berat badan, masalah fisiologi subkategori nutrisi dan cairan, diagnosa defisit nutrisi E0019. Lalu data yang kedua, data subjektifnya, klien mengatakan merasa sering pusing setelah aktivitas, pusing berkunang-kunang, berjalan menggunakan alat bantu tongkat. Klien mengeluh pandangan mata sering kabur atau blur. Data objektif, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali 4 kali per menit, TG 170 mmHg, suhu 37,4 derajat Celcius, pusing atau kelemahan, mukosa membran atau konjungtiva pucat, skor resiko jatuh 9, termasuk resiko jatuh sedang. Penyebabnya perubahan biologis fisik mengakibatkan penurunan oksigen, lingkungan, diagnosa diagnosa keperawatan. Yang pertama, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, intake tidak adekuat dengan mata sering kabur dan berkunang-kunang. Rencana tindakan keperawatan yang pertama, diagnosanya defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, ditandai dengan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pasien dapat menunjukkan kriteria hasil sebagai berikut. Yang meningkat, kekuatan otot mengunyah meningkat, kekuatan otot menelan meningkat.
perasaan cepat dan yang menurun, berat badan membaik, frekuensi makan membaik, nafsu makan membaik, dan berat mukosa membaik. Intervensinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai, monitor asupan makanan, lalu ada sajikan makanan secara menarik, sajikan makanan tinggi serat, tinggi protein, anjurkan posisi duduk, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jenis kalori dan nutrisi yang diperlukan. Diagnosa yang kedua yaitu resiko jatuh berhubungan dengan perubahan fungsi penglihatan ditandai dengan mata kabur dan berkunang-kunang. Kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, pasien dapat menunjukkan kriteria hasil seperti berikut. 1. Berjalan dengan langkah yang efektif meningkat, kemampuan bangkit dari posisi duduk meningkat, keseimbangan saat berdiri meningkat. Tindakan keperawatannya, identifikasi faktor resiko jatuh, identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh pada tempat duduk, menggunakan alat bantu berjalan, anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin, ajarkan berkonsentrasi menjaga keseimbangan tubuh, anjurkan melebarkan kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan diri. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.